Gadis ini adalah orang yang paling pintar di ruang ujian. Keterampilan menyontek ujian yang sangat hebat. Dalam satu kali salinan ujian, dia membuat pengawas dipecat oleh kepala sekolah. Langkah pertama adalah menggunakan penghapus pensil untuk menarik perhatian. Untuk mancing perhatian pengawas, datang dan ambil bukti di tangannya. Dia membuka kotak penghapus untuk memeriksa, tapi di dalam tidak ada dokumen apa, merasa sangat kecewa. Selanjutnya, dia meninggalkan ruang ujian. Pengawas masih curiga, jadi dia mengejar. Ketika pengawas tidak memperhatikan, siswa perempuan yang duduk di belakang mengocok ujian. Kertas ujian ditukar olehnya, semua jawaban sudah dilingkari. Lalu dia memberikan jawabannya kepada orang lain. Tapi tidak ada jawaban di penghapus. Tapi hanya satu baris tulisan. Dia tahu bahwa guru mengawasi ada mengajari siswa di rumah. Guru mengizinkan semua siswa untuk mengambil pelajaran tambahan di rumah dia. Tahu jawaban ujian terlebih dahulu. Siswa itu mengungkap kejadian itu, pengawas buru-buru menjelaskan. Tapi tiba-tiba percakapan antara mereka berdua terdengar oleh kepala sekolah. Kali ini, gadis ini harus membantu 5 anak orang kaya lulus ujian. Trik kali ini adalah jam di ruang ujian. Setiap posisi punya jarum menit. Sesuai dengan urutan pertanyaan. Seperti ini akan sesuai dengan pertanyaan pertama. Dan seperti ini akan sesuai dengan pertanyaan yang kedua. Kemudian disimpulkan. Dalam 1 jam ada 60 menit. Sesuai dengan 60 pertanyaan dalam ujian. Jarum detik menuju ke NOR 1,2, 3,4. Sesuai dengan jawaban A, B, C, D. Dia akan memberikan jawaban dengan mengangkat tangannya sebagai tanda. Ujian dimulai. Waktu ujian adalah 2 jam. Dia harus selesai ujian dia dalam waktu 1 jam pertama. Ini sesuai dengan pertanyaan pertama. Semua orang fokus ke tangan kanan gadis itu. Jarum detik menuju ke NOR 1. Tangan kanan tidak diangkat. Jarum detik ke NOR 2. Tetap masih tidak bergerak tangannya. Menuju ke NOR 3. Dia langsung angkat tangan kanannya. Simpulkan jawaban untuk pertanyaan 1 adalah C. Di pertanyaan kedua, saat jarum detik menuju ke NOR 1. Dia langsung mengelus rambutnya. Sesuai dengan jawaban A. Dan seterusnya, semua orang tahu jawaban ujiannya. Ini adalah kasus menyontek, memanfaatkan trik perbedaan zona waktu. Mengejutkan Asia di 2014. Dan kasus ini dibuat film dengan judul Jenius Nakal. Namun pada kenyataannya, proses menyontek ujian Lin tidak begitu mudah. Kisahnya jauh lebih dramatis dan menegangkan. Jadi apa yang dilakukan gadis ini? Lin sedang menginstruksikan orang lain tentang cara menyampaikan isyarat untuk menyontek dalam ujian. Melalui tuts piano. Setiap gerakan jari yang berbeda akan sesuai dengan jawaban yang berbeda dari ujian. Ujian akhir dimulai. Ujian dimulai. Lin mulai gerakan jari untuk kirimkan jawaban punya topik 2. Tepat setelah mengirimkan jawaban dari kalimat terakhir. Sangat cepat puluhan siswa bangun untuk menyerahkan ujian. Berkumpul di sekitar meja pengawas. Lin mengambil kesempatan untuk bertukar kertas ujian dengan siswa di sebelahnya. Tekan pena. Cepat kerjakan ujiannya. Waktu ujian sisa 20 menit lagi. Lin dengan cepat sudah selesai ujian topik 2. Selanjutnya, gunakan isyarat tangan untuk mengirimkan jawaban topik 2 kepada siswa yang sisa. Waktu ujian sudah habis. Cheat ujian kali ini berhasil. Tetapi pada saat yang sama membawa banyak masalah. Bang menuduh Lin mengerjakan ujian untuk siswa lain selama ujian. Lin didiskualifikasi dari menerima beasiswa oleh kepala sekolah. Dan masalah ini membuat Lin datang dengan skema kecurangan tes yang lebih besar. Itu adalah cerita menyontek saat ujian dengan perbedaan zona waktu. Terkenal di dunia pada tahun 2014. Ujian standar untuk mendaftar ke perguruan tinggi di AS. Singkatnya SAT. Adalah ujian nasional. Setiap negara memiliki nilai ujiannya sendiri. Dan diadakan pada kerangka waktu yang sama. Ini berarti akan ada perbedaan zona waktu antar negara. Lin menemukan, perbedaan zona waktu dibanding Sydney dan Thailand adalah 3 jam. Karena itu, Lin membuat rencana akan menyontek dengan perbedaan zona waktunya. Setelah mengikuti ujian di Sydney, dia akan kirim semua jawaban ujian lewat HP yang disembunyikan. Semua siswa ikut ujian kali ini di Thailand, akan membawa pensil berisi jawaban masuk ke ruang ujian. Dan jawabannya adalah barcode ada di pensil. Setiap garis kode di pensil sesuai dengan jawaban setiap pertanyaan. Dan serangkaian simbol di bagian belakang.
Akan sesuai dengan jawaban tes isian angka. Misi menyontek ujian ini melibatkan 30 kontestan. Setiap orang harus membayar 55 rebon bat. Jumlah hasil hingga 1,65 juta bat. Namun, misi ini memiliki masalah yang perlu dipecahkan. Ujian SAT totalnya ada 100 pertanyaan. Lin hanya bisa ingin jawaban punya 50 pertanyaan pertama. Karakter yang bisa membantu misi ini. Itulah Bang. Tapi, Bang adalah orang jujur. Menggunakan kata-kata untuk meyakinkan Bang sangat sulit. Lalu harus membuat dia menerima untuk bergabung. Hari berikutnya, Bang bangun di salah satu tempat buang sampah. Dia melewatkan ujian dan tidak dapat memenangkan beasiswa. Jadi tidak ada cukup uang untuk kuliah di luar negeri. Iya benar, karena kemiskinan adalah kelemahan terbesar punya dia. Untuk ada cukup uang buat kuliah di luar negeri. Bang setuju ikut dengan Lin. Berapa hari kemudian, mereka berdua terbang ke Sydney. Mereka bekerja sama untuk menyontek. Menentang ketidakadilan takdir. Pegangan pensil dengan erat-erat. Seperti sedang pegang pedang justice. Untuk menghindari nasibnya. Ujian untuk menentukan nasib dimulai. Ujian dimulai. Waktu untuk selesaikan ujian adalah 4 jam. Dan ada waktu 2 kali untuk keluar istirahat. Jam istirahat pertama. Waktu sudah habis. Bang langsung masuk ke dalam toilet. Lin juga cepat lari ke toilet. Dia ambil HP yang sudah disembunyikan dari sebelumnya, kirim semua jawaban di topik pertama. Jawaban telah berhasil dikirim. Habis waktu istirahat, mereka balik ke ruang ujian. Selesaikan tes dengan cepat. Lalu mulai hafalkan jawabannya. Jam istirahat kedua. Sudah habis waktunya. Di saat sembunyi di toilet untuk kirim SMS, Bang mendapat masalah. Ada orang ketok-ketok pintu. Siapa di dalam, silahkan cepat keluar sini. Rekan ditangkap. Keluar dari toilet, Lin melihat adegan Bang sedang ditanya padanya. Harus kembali ke ruang ujian untuk selesaikan ujiannya. Dan harus hadapi ke orang pemeriksa keamanan. Lin panik, berkeringat. Lin pergi ke dispenser air, berpura-pura minum air. Tapi sebenarnya ingin menyembunyikan ponsel. Balik ke ruang ujian, melihat ke tempat duduk punya Bang tidak ada orang. Lalu Lin mulailah menghafal semua jawaban punya topik terakhirnya. Waktu hanya sisa 10 menit. Untuk bisa keluar dari ruang ujian dengan cepat. Lin ambil pensil, lalu masukkan ke mulut. Dia pura-pura sakit untuk boleh ninggalin ruang ujiannya, kembali ke dispenser untuk ambil HP. Tetapi pengawas ada di belakang Lin. Lin berjalan cepat. Dia pergi ke kereta bawah tanah. Pengawas memutuskan untuk terus mengejar. Lin berlari sambil kirim jawaban lewat HP. Sampai ke pintu kereta. Tetap tidak bisa masuk ke pintu kereta tepat waktu, melewatkan kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Pengawas masih mengejar. Tidak ada pilihan lain, Lin harus lewat jalan terlarang. Anam dan Kohar, sepasang laki-laki mesra, yang saling mencintai satu sama lain, mereka juga pandai membuat suasana menjadi meriah. Lalu diam-diam masuki HP ke dalam tas punya orang di pinggir jalan. Di sisi lain, siswa yang memiliki jawaban, bergegas ke tempat ujian. Lin berhasil melarikan diri. Dan Bang dilarang ikuti ujian seumur hidup. Juga dikeluarkan dari sekolah. Lin merasakan salah besar karena dia merugikan orang jujur seperti Bang. Tidak lama kemudian, Lin menerima SMS dari Bang. Bang ingin bertemu dengan Lin. Bang bilang jika dia sedang ada rencana untuk menyotek ujian yang lebih besar lagi. Paling dikit juga mendapat 2 juta bat. Lin melihat orang jujur seperti Bang sudah berubah. Hanya senyum dingin. Lalu pergi mengaku. Kamu sudah siap kan?